Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5-6 bergabung rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan penyempurnaan ketuhanan dan keumatan di diri kita, inilah tujuan yang paling penting dari segala perjalanan kaji, yaitu mengetahui hakikinya tauhid yang disebut tauhudun. Mengetahui tauhudun berdasarkan dari tadabbur kajian, mencari keberadaan siapa yang umat, siapa yang Tuhan, dengan dasar-dasar yang sangat kuat. Apa yang dikatakan dasar yang sangat kuat? Di dalam sifat ketuhanan yang tidak boleh dipakai oleh siapapun keumatan, disebut dengan sifat salabiyah atau salbiyah. Salah satunya dikatakan qiyammuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Nah, kalau ada umat berarti bukan sendiri dia. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kita lihat dari sifat ketuhanannya, Allahu laisa kamislihi min syai'un. Tidak ada yang setara dan sederajat denganku di depanku. Berarti umat tidak mungkin sederajat dengan Tuhan. Tetapi kenapa harus ada umat? Nah gitu. Ini yang menjadi pencarian. Mencari umat, mencari Tuhan sama susahnya. Padahal
itu hanya makom atau dikatakan derajat. Kalau berbeda umat dengan Tuhan, berarti itu dua. Berarti qiyammuhu binafsihi, aku berdiri sendirinya enggak benar. Tapi kenapa kenyataannya salbiahnya seperti itu? Maka di sini kita akan memahami kembali. Kalau kita melihat kepada siapa umat, siapa Tuhan, ini akan bermuara kepada keakuannya. Ini kesimpulannya ada pada makom tauhudun, yang mana tidak boleh penyampaian penamaan lebih dari satu. Tidak boleh lebih dari satu. Jadi syahadat itu sebetulnya hanya satu. Syahadah ahad. Siapa yang gagal menjadi ahad, maka dia gagal mendirikan keumatan dan ketuhanan. Maka ini bermuara kepada kata-kata aku. Karena akulah yang ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Dan sesungguhnya berwujud aku pada Muhammad. Nah, disinilah kita meletakkan keputusan tauhudun. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah, berwujud Muhammad. Harga mati, titik. Disinilah keputusan sebuah tauhudun. Satu, kalau tauhidin kita mengimani Allah dan Muhammad. Tapi dalam tauhudun harus dikerucut menjadi satu, yaitu dinamakan wujud. Wujud itulah yang bernama aku. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah, berupa-rupa Muhammad atau berkodrat Muhammad. Keduanya inilah yang disebut dengan batin Ahmad. Kalau satu batin ini tidak mungkin dipisahkan, karena batin Ahmad, itu Allah, Ahmad itu Muhammad. Allah itu Sayyidina Muhammad adalah Muhammad. Dan namaku adalah Allah. Jadi aku bernama Allah pada Muhammad. Ini dikatakan satu, disebut dengan sifat wahid. Ini disebut dengan wahid. Dengan demikian nyata sudahlah asyhadu. Kita lihat asyhadu itu zahiru wal batinu,
Asyhadu ada alif dhammah u, berarti di situ adalah aku. Allah zahiru, di belakang zahiru ada alif dhammah u. Kalau alif dhammah u sir tidak kelihatan. Wal batinu, di belakang u ada juga alif dhammah u. Artinya apa? Tidak juga terlihat. Terus siapa yang terlihat ini? Itulah aku. Inilah titik wujud pencarian ketuhanan. Kalau kita belum bisa menghimpun dalam tauhidun, mengkhadimkan kalam ilahi tersebut atas nama ketuhanannya, aku adalah Tuhan yang bernama Allah, berwujud Muhammad. Ashadu, dan aku menyaksikan, ala, Tuhan itu, la, hu, aku, ilah Tuhan, laha, nyata, Allah, bernama Allah. Wa ashadu, dan aku juga melihat wujudku, ana, aku, Muhammadur Rasulullah. Wujudku adalah Muhammad dan hayatku sebagai hayat, menyatakan aku hidup. Sayyidina Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Maka tauhidun menyimpulkan satu jalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tauhidun telah memastikan jalannya. Akulah Tuhan yang bernama Allah, yang berwujud Muhammad. Itu keputusan tauhidun. Tapi kalau tauhidin, kita harus mengimani Allah, harus mengimani Muhammad. Tapi kalau dalam tauhidun, maka menjadi satu kodrat, akulah. Karena aku yang ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Siapa umat? Adalah wujud, yaitu Muhammad. Kalau Allah tidak mungkin dijadikan Tuhan, karena Allah adalah namanya sendiri. Maka dia jadikanlah wujudnya, yaitu Muhammad. Maka menjadilah satu batin bernama Ahmad. Dan Ahmad ini adalah batin Allah yang termulia, yang berasal dari nama Hamdu. Maka dengan dipujinya, didirikannya batin Ahmad dengan hamdu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka dia menjadi Tuhan di semesta alam. Kenapa? Karena batin hamdu adalah Ahmad. Ahmad adalah wujudku dengan aku. Ini yang dikatakan tauhidun. Jadi tidak banyak, cuma satu. Itu yang harus diamalkan ke diri kita. Berarti kita sudah mengamalkan tingkat tauhidun, sudah mengamalkan satu kodrat. Baik, kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Menyampaikan amanah jamaahnya. Pak Suhardi, tolong diambil dulu sebagai juru tablik Pak Suhardi, karena hujan deras di sini.
Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Firman suaranya dimatikan. Silakan. Insyaallah Buya sehat selalu, Buya. Amin. Insyaallah. Bisa ketemu lagi setelah beberapa minggu. Insyaallah. Kalaulah tidak ada zahir menahan sakit, maka rohani akan mengalami. Itulah pengabdian jasmani kepada rohani. Insyaallah, Buya, insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan. Alhamdulillah, Buya, ini semakin mengerucut kajian ini malam ini. Luar biasa. Dari kajian tahudun ini mungkin kawan-kawan jamaah ada yang perlu dipertanyakan ke Buya, silahkan Pak dipertanyakan. Bila mana ada hal yang masih kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Yang tidak bertanya mohon audionya dikontrol, dan yang bertanya tolong ini diberi simbol gambar tangan. Ya, silahkan Pak Badrun. Pak Badrun dulu. Terima kasih Pak Wardi telah memberikan kesempatan, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita bertemu kembali, Buya. Rindu rasanya. Sehat selalu ya. Amin, insyaallah. Dengan senang sekali sehat. Alhamdulillah. Yang saya ingin pencerahan kembali, Buya. Karena pencerahan yang pertama tadi, Tiamuhu binafsi, berarti berdiri sendirinya, berarti lari ke aku adalah Tuhan bernama Allah berwujud Muhammad. Jadi kesimpulannya larinya ke situ, Buya. Ya, iya. Kalau kita dia dengan wujudnya sendirian tidak mungkin bersekutu kan. Alhamdulillah, Buya. Terima kasih banyak, Buya. Dia yang bernama Allah, dia jugalah yang berwujud Muhammad. Kan dikatakannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau dalam syahadat wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kayak gitu kan? Alhamdulillah. Jadi tidak ada persekutuan. Terima kasih banyak, Buya. Alhamdulillah. Ya, itu insyaallah ya. Insyaallah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak Badrun. Terima kasih banyak Buya atas penegasannya. Baiklah, dilanjut ke Pak Wildan. Tadi ada angkat tangan, silahkan Pak Wildan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, saya masih belum paham. Kalau aku yang terlihat, maka Allah dan Muhammad yang mana, Buya? Allah adalah namaku, bentukku seperti Muhammad, itu bahasanya. Wujudku Muhammad, Allah itu namaku. Nama aku itu Allah. Karena aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, gitu ya. Dan dikenal sebagai Muhammad. Allah, Muhammad, Ahmad. Ahmad itu nama batin Allah yang disebut Hamdu. Hamdu adalah batin ketuhanannya. Hamdu ini berasal dari lam alif hamzah ya. Lam adalah jalalah kubah, alif adalah wujud, hamzah adalah ketuhanan, ya adalah makom. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Dulu ente jadi anak sebelum
nikah, betul? Setelah nikah jadi bapak, betul? Betul. Dulu yang jadi anak itu siapa? Saya juga. Nah, yang jadi bapak sekarang? Saya juga. Anak dengan bapak kan dua nama kan? Iya. Ya, begitulah kira-kira. Tidak ada perbedaan di situ. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi kalau wabarakatuh. orang tingkat tauhudun itu, Allah sudah mendengar dan melihat, bawasan mata batin kita sudah melihat arti dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itu, akulah Tuhan bernama Allah yang berwujud Muhammad. Berarti konten atau nilainya langsung 100 kata Allah. Alhamdulillah. Gitu ya. Ini yang dikatakan prasangka. Nah, gitu. Paham? Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Pak Wildan. Makasih banyak Buya atas penjelasannya. Amin. Siapa tahu masih ada yang perlu bertanya, Bapak jamaah sekalian, kawan-kawan, silakan. Saya lanjut dulu ya, terkait dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kan pengakuan tadi Buya ya, dalam artian akulah Allah yang ingin dipanggil dengan nama Allah yang berwujud Muhammad. Ini setara Kak Buya ketika misalnya ke bahasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya setara. Karena wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sudah ketahuan. Dan aku menyaksikan sesungguhnya aku jugalah Muhammad yang menjadi ruhnya ku sendiri atau sifatku sendiri. Atau dikatakan dengan wujud. Jadi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan jelas itu. Gitu. Ada juga orang yang memiliki paham dengan menyebut wa asyhadu an la Muhammad Rasulullah, ya kan? Ada juga sebagian orang mengatakan begitu. Tidak ada masalah, gitu. Tidak ada masalah karena memang itu adalah wujudnya sendiri, gitu. Tapi nggak tahu artinya dia paham atau tidak, penting begitu, ya. Insya Allah Buya. Berarti kalau anla Buya, berarti an berarti Buya ya. Iya, sama aja gitu. Dia ana disebut anla, ya sama aja ana dengan anin gitu. Sama kayak orang nggak mau baca Bismillah waktu Al-Fatihah, ya sama aja. Dibaca nggak dibaca dia ada juga gitu. Alhamdulillah Buya, insya Allah. Gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Izin bertanya, Buya. Iya, silakan. Tentang masalah aku. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kau jadikanlah umat. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Apabila kita sambungkan dengan kata-kata mintalah kepadaku. Di sini pandangan kita kemana nih Buya? Kalau mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Iya. Ya, itu aja Buya. Ya, sama. Artinya kita meminta kepada wujudnya sendiri yang disebut dengan aku. Ya. Allahi fi zahiru, saya sudah bilang tadi. Zahiru, zahirku adalah tersirat, tidak terlihat. Allahi fil batinu, batinku tersirat, tidak terlihat. Nah, terus yang terlihat itu siapa? Itu adalah aku. Bukan zahir, bukan batinku, itulah aku. Paham? Insya Allah Buya. Nah, gitu ya. Nah, kita akan merasakan keakuannya
setelah kita paham menjalankan, kalau syahadat itu, tauhidun itu adalah satu. Gitu. Insyaallah ya. Jadi enaknya seperti itu. Nah, jadi kalau kita sholat, berarti yang ada di siapa? Aku dan umat. Kan betul nggak? Ya. Nah, aku ingin dipanggil dengan nama Allah, maka kujadikanlah umat, kan gitu. Ya. Berarti yang ada adalah aku, Muhammad, kan gitu. Allah hanya sebutan, hanya nama, makanya asma jatuhnya. Yang namanya Allah itu adalah aku, Allah, aku, Allah. Dilihat Allah, siapa engkau? Allah, Allah itu aku. Aku inilah tujuan akhir dari pencarian ketuhanan. Ada zahir, itu nama. Ada penampakan dan rupa-rupa, itu adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Itulah hayatku, itulah rupa-rupaku. Karena yang berwajah itu hanya aku. Nah, ini makanya ini adalah kaji tauhidun, kaji yang sangat tinggi. Orang yang tidak pernah mengalami masa tauhid, dia tidak akan paham dengan kaji ini. Karena ini adalah kaji tertinggi dan termulia. Paham? Insyaallah ya. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu masih ada lagi yang lain, para jamaah silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan kembali 10 menit lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.